Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Khairina. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar untuk menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan rumus seperti yang ada di samping. Nah, pada hari ini kita masih membahas materi yang sama. Tetapi jika minggu lalu kita sudah belajar untuk menentukan limit fungsi trigonometri langsung menggunakan rumus tanpa harus mengubah bentuk fungsi trigonometrinya terlebih dahulu, pada hari ini kita akan belajar untuk menggunakan rumus, tetapi bentuk fungsi trigonometri yang ada pada soal harus kita ubah terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian perlu mengingat bahwa rumus yang ada di samping ini hanya berlaku jika limit x mendekati 0 dan fungsi memuat sin atau tan, atau bisa juga keduanya sin dan tan. Jika pada soal limit x mendekati 0 tetapi fungsi tidak memuat sin atau tan, atau keduanya sin dan tan, maka kita harus mengubah bentuk trigonometrinya terlebih dahulu. Agar kalian lebih memahaminya, silahkan disimak video ini dengan baik ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang pertama, yang mana soal ini merupakan soal UN Matematika untuk jurusan IPA pada tahun 2015. Di sini ditanyakan limit x mendekati 0, x tan 3x per 1 kurang cos kuadrat 2x. Sedangkan pada rumus di samping tidak ada yang memuat cos, maka bentuk trigonometri yang di bawah ini harus kita ubah terlebih dahulu. Masih ingat kan bahwa 1 kurang cos kuadrat 2x itu sama dengan sin kuadrat 2x. Maka limit ini bisa kita ubah terlebih dahulu, bentuknya menjadi sama dengan limit x mendekati 0, x tan 3x per sin kuadrat 2x. Nah, x tan 3x ini sama saja dengan x dikali tan 3x, dan sin kuadrat 2x itu sama dengan sin 2x dikalikan dengan sin 2x. Maka boleh kita ubah lagi bentuknya menjadi limit x mendekati 0, x kali tan 3x per sin 2x dikalikan sin 2x. Nah, kemudian menggunakan aturan limit, perkalian ini boleh kita pisah menjadi limit x mendekati 0, x per sin 2x dikali tan 3x per sin 2x. Nah, jika bentuknya sudah menjadi seperti ini, maka kita dapat menggunakan rumus yang ada di samping karena hanya memuat sin dan tan. Langsung saja kita abaikan setiap x dan sinnya. Di sini x per sin 2x menjadi 1 per 2, dan 3x per sin 2x menjadi 3 per 2. Maka langsung saja kita kalikan 1 per 2 dengan 3 per 2 sama dengan 3 per 4. Maka jawabannya adalah yang D, 3 per 4. Ya, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini juga merupakan soal UN Matematika untuk jurusan IPA, tapi untuk tahun 2014. Ditanyakan limit x mendekati 0, 1 kurang cos 8x per sin 2x tan 2x. Sama seperti soal yang pertama tadi, di sini ada memuat cos. Sedangkan pada rumus yang ada di samping tidak ada memuat cos. Jadi kita harus mengubah bentuk trigonometri ini terlebih dahulu. Karena itu penting untuk kalian untuk selalu mengingat materi tentang identitas trigonometri. Nah, masih ingat kan bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, kaitannya dengan soal di sini ada cos 8x. Maka ini bentuknya bisa kita ubah menjadi cos 8x sama dengan cos 2 dikali 4x. Nah, jika seperti ini bentuknya bisa kita ubah lagi, karena yang ini kalau cos 2x menjadi cos kuadrat x kurang sin kuadrat x, maka cos 2 dikali 4x ini juga bisa menjadi cos
kuadrat 4x dikurang sin kuadrat 4x. Nah, karena kita sudah mengubah bentuk dari cos 8x, bisa kita ubah juga bentuk limitnya menjadi sama dengan limit x mendekati 0, 1 dikurang, ini cos 8x nya ganti dengan cos kuadrat 4x kurang sin kuadrat 4x. Sin 2x tan 2x, sin 2x tan 2x. Nah, kemudian bisa lagi yang ini kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi limit x mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat 4x ditambah sin kuadrat 4x per sin 2x tan 2x. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, di sini ada lagi identitas trigonometri 1 dikurang cos kuadrat 4x. Itu sama dengan sin kuadrat 4x. Itu adalah bentuk yang paling umum yang sering keluar di soal-soal trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini yang paling sering keluar di soal-soal trigonometri. Lanjut, tadi sampai di sini limit x mendekati 0, 1 kurang cos kuadrat 4x tadi sama dengan sin kuadrat 4x ditambah sin kuadrat 4x lagi per sin 2x tan 2x. Nah, sekarang sampai di sini limit x mendekati 0 dan hanya memuat sin dan tan, maka kita bisa menggunakan rumus yang ada di samping ini. Nah, langsung saja sin kuadrat 4x, boleh kita abaikan sin dan x nya menjadi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat di sampingnya lagi yang per sin 2x jadi 2 dikali tan 2x kalikan 2. Nah, 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 32 per 2 kali 2 4. Nah, 32 dibagi 4 sama dengan 8, maka jawabannya adalah 8 yang C. Nah, cukup mudah kan? Kalian pasti bisa menyelesaikan soal-soal serupa yang saya contohkan tadi, asalkan kalian masih mengingat tentang identitas trigonometri dan juga rumus-rumus yang ada di samping ini. Selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara L'Hopital. Kalian sebelumnya pasti pernah belajar menentukan limit fungsi aljabar menggunakan L'Hopital. Caranya tidak jauh berbeda, jadi silahkan disimak dengan baik ya. Iya, jadi limit fungsi trigonometri juga bisa kita selesaikan dengan cara L'Hopital. Sebelumnya, pastikan kalian mengetahui beberapa turunan fungsi trigonometri seperti yang ada di dalam tabel ini. Selanjutnya kita coba dengan contoh. Ditanyakan limit x mendekati 0, 3x kurang sin 2x per 4x kurang tan 3x. Nah, karena kita menggunakan L'Hopital, maka langsung saja kita cari turunannya. Kita tuliskan kembali limit x mendekati 0, 3x turunannya adalah 3 kurang turunan dari sin 2x. Nah, sin x di sini turunannya adalah cos x, maka sin 2x turunannya adalah cos 2x. 2x ini turunannya adalah 2, maka kita kalikan di sini dengan 2. Kemudian per 4x turunannya adalah 4, kemudian kurang tan 3x. Di sini tan x turunannya adalah secant kuadrat x, maka turunan dari tan 3x adalah secant kuadrat 3x dikalikan dengan turunan dari 3x adalah 3 dikalikan dengan 3. Selanjutnya boleh kita langsung substitusikan nilai
dikurang 0, kemudian per 4 dikurang 3 secant kuadrat, 3 kali 0, 0, sama dengan cos 0 itu 1, jadinya 3 dikurang 2 kali 1, kemudian secant kuadrat dari 0, secant 0 adalah 1, maka secant kuadrat 0 adalah 1, jadi 4 kurang 3 kali 1, 3 dikurang 2 kali 1, 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1, kemudian 4 dikurang 3 kali 1, 3 kali 1 adalah 3, 4 kurang 3 sama dengan 1, maka 1 per 1 hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan L'Hopital atau turunan. Saya cukupkan penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan jangan lupa untuk memperbanyak latihan agar kalian semakin pandai. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.